Untuk gambarnya apa sudah jelas? PowerPoint-nya sudah tampak? Tampak. Oke. Suara saya sudah jelas terdengar? Halo? Sudah jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jelas, Bal. Jelas, Bal. Baik, kalau sudah jelas. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Ya, Baik. Apa sudah hadir semua? Ya, sepertinya sudah hadir semua, Pak. Baik, kalau sudah hadir semua, mungkin kita bisa lanjut saja ke pada materinya ya. Ya. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Agar dapat mengikuti perkuliahan dan perkuliahan selanjutnya. Amin. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan materi yang baru yaitu proses morfologi reduplikasi. Ya, dari proses morfologi reduplikasi ini memiliki banyak submateri ya. Jadi saya membaginya ke dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama yaitu ada materi seperti pengertian reduplikasi, bentuk reduplikasi, reduplikasi fonologis, reduplikasi sintaksis, reduplikasi semantis, dan reduplikasi morfologis. Untuk pertemuan kedua, reduplikasi dasar nomina, reduplikasi dasar verba, reduplikasi dasar adjektiva, dan reduplikasi kelas tertutup. Semoga kita dapat membahas 6 materi pada pertemuan pertama ini dengan waktu yang cukup. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah ada yang tahu apa itu reduplikasi? Reduplikasi itu pengulangan Siap, kata. Pak. Pengulangan kata yang seperti apa? Yang kayak contohnya lari, itu bisa jadi lari-lari, atau lari-larian, atau berlari-larian. Nah, betul sekali. Jadi pengertian dari reduplikasi ini menurut Frida Laksana, proses pengulangan atau reduplikasi adalah proses pengulangan kata, baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan menggunakan variasi fonem maupun tidak. Baik, selanjutnya ada bentuk reduplikasi. Bentuk reduplikasi ini ada 5. Yang pertama adalah kata ulang penuh. Kata ulang penuh diperoleh dengan mengulang seluruh bentuk dasar. Ada 2 macam dari kata ulang penuh ini. Yang pertama, yang bentuk dasarnya sebuah morfem bebas atau yang dikenal sebagai dwilingga. Contohnya adalah ibu-ibu, buku-buku, dan murid-murid. Yang kedua, yang bentuk dasarnya kata berimbuhan. Contohnya, ujian-ujian, kunjungan-kunjungan, persoalan-persoalan. Nah, yang membedakannya adalah kata dasarnya. Bentuk dasar yang pertama adalah ibu, ibu-ibu. Nah, yang kedua adalah bentuk dasarnya uji. Dia harus mengalami imbuhan dulu. Proses afiksasi. Ujian menjadi kata baru yaitu ujian. Lalu mengalami proses reduplikasi menjadi ujian-ujian. Selanjutnya ada bentuk dwipurwa. Dwipurwa terjadi karena pengulangan suku pertama dari bentuk dasarnya. Contoh, reranting, lelaki, leluhur, dan sebagainya. Di antara dwipurwa, ada juga yang mendapat akhiran, seperti kata ulang pepohonan, rerumputan, dan ketanaman. Selanjutnya ada bentuk reduplikasi dwilingga saling suara. Saling suara adalah dwilingga yang mengalami perubahan. Contoh, sayur-mayur, mondar-mandir, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk reduplikasi dwiwasana. Pengulangan bentuk reduplikasi dwiwasana adalah pengulangan dengan mendapat imbuhan afiks, baik pada bentuk pertama maupun pada bentuk kedua.
Contohnya, berjalan-jalan. Nah, ini adalah yang mengalami imbuhan pada bagian yang pertama. Lalu ada anak-anakan. Ini adalah yang diberi imbuhan pada bagian kedua. Lalu yang terakhir ada bentuk kata ulang semu. Sebenarnya, kata ulang semu ini bukan hasil pengulangan atau reduplikasi. Mereka adalah kata dasar yang hanya memiliki makna leksikal dan tidak memiliki makna gramatikal. Contohnya, laba-laba, ubur-ubur, dan sebagainya. Ya, untuk menguji pemahaman dari pengantar barusan, saya ingin mengadakan semacam pretest bagi kalian. Langsung saja, ada yang ingin menjawab pelatihan nomor 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tunjuk saja ya. Saya mau tanya Syafaat. Halo Syafaat. Ya, Bisa tolong bantu saya jawab nomor 1? nomor 1 yang merupakan kata ulang semu. Kata ulang semu. C. Pontang-panting. Salah guys. Kenapa pontang-panting Pak Syafaat? Apa ya? Barusan kita ya, teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Saya lupa, Pak. Tadi terlalu fokus di bagian akhir. Mungkin karena pontang itu tidak memiliki makna tunggal. Jadi dia harus pontang-panting. Ya, baiklah. Belum ada yang benar ya. Jadi langsung saja. Yang merupakan kata ulang semua adalah kupu-kupu. Ya, tadi barusan kita bahas bahwa kata ulang semua adalah kata ulang, bukan kata ulang sebenarnya, tapi dia itu adalah memang kata dasar yang memiliki makna leksikal atau makna kamus. Ya, jadi itulah kupu-kupu. Dia memang bentuk dasarnya seperti itu, tidak mengalami proses reduplikasi. Baik, yang latihan nomor 2, ada yang ingin mencoba? Ya, kalau tidak ada, saya mau minta tolong pada Dewi Amalia, ada? Halo, Dewi Amalia. Oh iya, saya ada. Ya, boleh minta tolong jawab soal nomor 2. Kata ulang yang memiliki makna banyak dan bermacam-macam itu yang A, sayur mayur. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau sayur mayur itu bukan hanya satu jenis sayur saja yang dimaksud gitu. Jadi banyak. Ya, betul. Sayur mayur itu memiliki arti banyak sayur dan berbagai macam sayur. Berbeda dengan B dan C, itu adalah suatu kegiatan, yang D adalah kata ulang semua. Ya, nanti kita akan ada tes lagi di akhir materi ya, untuk menguji kepahaman kalian. Baik, lanjut. Reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan hanya makna leksikal. Yang termasuk reduplikasi fonologis adalah bentuk-bentuk seperti pertama, kuku, dada, pipi, cincin, dan sisi. Bentuk-bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da, pi, cin, dan si. Jadi, bentuk-bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama. Bentuk yang kedua, foya-foya, tubi-tubi, sema-sema, anai-anai, dan ani-ani. Bentuk-bentuk ini memang jelas sebagai bentuk ulang yang diulang secara utuh. Namun, bentuk dasarnya tidak berstatus sebagai akar yang mandiri.
dalam bahasa Indonesia tidak ada akar foya, to be, semai, ataupun ani. Seperti itu. Lalu ada bentuk yang ketiga, laba-laba, kupu-kupu, paru-paru. Ini seperti yang tadi kita bahas ya, kata ulang semu. Bentuk-bentuk ini tidak jelas sebagai bentuk ulang dan dasar yang diulang pun jelas ada. Tetapi hasil reduplifikasinya tidak melahirkan makna gramatikal. Lalu bentuk yang terakhir ada mondar-mandir, luntang-lantung, lunggang-langgang, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini tidak diketahui mana yang menjadi bentuk dasar pengulangannya. Sedangkan maknanya pun hanyalah makna leksikal, tidak memiliki makna gramatikal. Sampai sini paham? Ya, saya anggap paham ya. Selanjutnya ada reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Rida Laksana menyebutnya menghasilkan seulangan kata, bukan kata ulang. Contoh, jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Contoh kedua, jangan-jangan kau dekati pemuda itu. Nah, bentuk-bentuk reduplikasi sintaksis memiliki ikatan yang cukup longgar, sehingga kedua unsurnya memiliki potensi untuk dipisahkan. Contoh, jangan kau dekati pemuda itu. Jangan. Lalu contoh yang kedua, panas memang, panas rasa hatiku. Seperti itu. Reduplikasi sintaksis ini memiliki makna menegakkan atau menguatkan. Dalam hal ini, termasuk juga reduplikasi yang dilakukan terhadap sejumlah kata ganti orang atau pronomina persona. Contoh, yang tidak datang ternyata dia juga. Nah, contoh yang kedua, mereka memang sengaja tidak diundang. Nah, reduplikasi sintaksis termasuk juga yang dilakukan terhadap akar yang menyatakan waktu. Contoh, besok-besok kamu boleh datang lagi ke sini. Selanjutnya, hari-hari menjelang pilkada, beliau tampak sibuk. Selanjutnya ada reduplikasi semantis. Reduplikasi semantis adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan, alim ulama, dan cerdik cendekia. Kita lihat, kata ilmu dan kata pengetahuan memiliki makna yang sama. Kata alim dan kata ulama juga memiliki makna yang sama. Demikian juga kata cerdik dan juga kata cendekia. Dapat kita jumpai contoh lainnya seperti segar bugar, tua renta, dan gulak gulita. Ya. Reduplikasi yang selanjutnya adalah reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk yang berupa akar, berupa bentuk berafiks, dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh, pengulangan berubah bunyi, dan pengulangan sebagian. Reduplikasi morfologis ini memiliki 4 macam proses. Pengulangan utuh. Yang pertama, bentuk dasar itu diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Misalnya, meja-meja, memang bentuk dasarnya adalah meja. Pengulangan sebagian. Artinya, yang diulang dari bentuk dasar itu hanya salah satu suku katanya saja, disertai dengan pelemahan bunyi. Misalnya, leluhur dari bentuk dasar luhur. Perlu dicatat, bentuk dasar dalam pengulangan sebagian ini dapat juga diulang secara utuh, tetapi dengan perbedaan makna gramatikalnya. Contohnya, dari bentuk dasar tangga jadi tetangga, itu mengalami pengulangan sebagian. Lalu kalau diulang secara penuh menjadi tangga-tangga, maka akan memiliki makna yang berbeda. Seperti itu. Lalu pengulangan dengan perubahan bunyi. Artinya, bentuk dasar itu diulang tetapi disertai dengan perubahan bunyi.
yang berubah bisa bunyi vokalnya dan bisa pula konsonannya. Bentuk yang berubah bunyi bisa menduduki yang berubah unsur pertamanya. Contoh, bolak-balik, kelap-kelip. Nah, yang berubah unsur keduanya. Contoh, ramah-tamah, lau-lau. Bisa kita lihat kalau yang berubah unsur pertamanya dari balik menjadi bolak. Nah, yang berubah unsur keduanya yang dari ramah menjadi tamah. Seperti itu. Lalu pengulangan dengan infix. Sebuah akar diulang tetapi diberi infix pada unsur ulangannya. Misal, turun-temurun dan tali temali. Masih di reduplikasi morfologis, yaitu pengulangan dasar afiks. Akar berprefiks. Maaf, saya harus membacakan dulu. Perlu diperhatikan, adanya 3 macam proses afiksasi dan reduplikasi. Pertama, sebuah akar diberi afiks dulu, baru kemudian diulang atau direduplikasi. Pada akar lihat, mula-mula diberi prefiks me menjadi melihat. Kemudian baru diulang menjadi bentuk melihat-lihat. Kedua, sebuah akar direduplikasi dulu, baru diberi afiks. Misal, akar jalan. Mula-mula diulang menjadi jalan-jalan. Baru kemudian diberi prefiks ber, menjadi berjalan-jalan. Ketiga, sebuah akar diberi afiks dan diulang secara bersamaan. Misalnya, pada akar minggu diberi prefiks ber dan proses pengulangan sekaligus menjadi bentuk berminggu-minggu. Nah, berikut ini dibicarakan proses itu dengan afiksasinya satu persatu. Akar berprefiks ber. Ada 2 macam pengulangan akar berprefiks ber, yaitu yang pertama, pada akar mula-mula diibukan prefiks ber, lalu dilakukan pengulangan sebagian, dan yang diulang hanya akarnya saja. Contoh, berlari-lari. Contoh kedua, berjalan-jalan. Maaf, itu ada kesalahan ketik. Nah, lalu jenis yang kedua adalah pengulangan dilakukan serentak dengan pengimbuhan prefiks ber. Contoh, berhari-hari dan bermeter-meter. Ya. Mengapa proses prefiksasi ber dan proses reduplikasi dikatakan dilakukan sekaligus? Karena bentuk bermeter dan meter-meter tidak berterima. Seperti itu. Maka harus direduplikasikan. Maka dilakukan serentak. Lalu yang kedua, akar berkonfiks ber-an direduplikasikan sebagian, yaitu hanya akarnya saja. Misalnya, berlari-larian, berkejar-kejaran, dan berpeluk-pelukan. Lanjut, yang ketiga, akar berprefiks direduplikasikan hanya akarnya saja. Tetapi ada 2 macam cara. Cara yang pertama bersifat progresif, pengulangan ke arah depan atau ke arah kanan. Contoh, menari-nari, dari dasarnya menari. Lalu cara yang kedua bersifat regresif, pengulangan ke arah belakang atau ke arah kiri. Contoh, tembak-menembak. Lalu yang keempat ada akar berklofiks mekan. Direduplikasikan hanya akarnya saja. Misalnya membeda-bedakan, melebih-lebihkan, dan membesar-besarkan. Lanjut yang kelima ada akar berklofiks direduplikasikan hanya akarnya saja. Misalnya menulis-nulisi, mengurang-ngurangi, dan melempar-lempari. Yang keenam, akar berprefiks pe direduplikasikan secara utuh. Misalnya, pemuda-pemuda dan pembina-pembina. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan bentuk pengulangan pada kata berprefiks pe jarang dilakukan. Lebih sering untuk menyatakan jumlah ini dilakukan dengan memberi adverbia para, seperti
para pemuda atau para pembina, seperti itu. Selanjutnya nomor 7, akar berkonfiks pean direduplikasikan secara utuh. Misalnya penjelasan-penjelasan, pelatihan-pelatihan. Nah, bentuk-bentuk reduplikasi itu boleh saja digunakan, tetapi tampaknya yang lebih baik menggunakan adverbial semua, seluruh, dan sejumlah. Seperti semua penjelasan, sejumlah pelatihan, seperti itu. Ya, yang ke-8, akar berkonfiks peran direduplikasikan harus secara utuh. Misalnya, pertokoan, dan peraturan. Bentuk-bentuk reduplikasi itu boleh saja digunakan. Tetapi tampaknya penggunaan adverbial seperti semua, seluruh, sebagian, dan sebagainya lebih baik daripada penggunaan bentuk reduplikasinya. Misalnya, semua pertokoan, lalu sejumlah peraturan, seluruh pertokoan, seperti itu. Yang 9 ada akar bersufiks an. Ada 2 cara pereduplikasiannya. Cara yang pertama, mengulang secara utuh bentuk bersufiks an. Contoh, aturan-aturan, tulisan-tulisan, dan latihan-latihan. Lalu cara yang kedua, mengulang akarnya saja, yang sekaligus disertai dengan pengulangannya. Contoh, obat-obatan, biji-bijian, dan sebagainya. Lalu yang nomor 10, akar berprefiks se direduplikasikan dengan 2 cara, yaitu diulang secara utuh, contohnya sedikit-sedikit, sekali-sekali. Lalu cara yang kedua, hanya membentuk akarnya saja, sekali-sekali, sekali-kali, dan sejauh-jauh. Ya, masih dari pengulangan dasar afiks, yang ke-11, akar berprefiks dar direduplikasikan hanya akarnya saja. Misalnya, terbawa-bawa, tertawa-tawa, dan berseduh-seduh. Yang ke-12, akar berkonfiksenya direduplikasikan hanya akarnya saja. Misalnya, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Yang ke-13, akar berkonfiks ke-an direduplikasikan hanya akarnya saja. Misalnya, keragu-raguan dan kebiru-biruan. Lalu yang terakhir, ke-14, akar berinfiks MLRM direduplikasikan sekaligus dalam pengembangan infiks dan proses reduplikasinya. Misalnya, tali temali, getar-getar, patuk-platuk, seperti itu. Sampai sini paham? Halo? Ya Pak, cukup. Ya, tidak. Bisa dimengerti. Apa saya terlalu cepat? Beberapa terlalu cepat, beberapa cukup. Baik. Selanjutnya masih di reduplikasi morfologis, yaitu reduplikasi kompositum. Reduplikasi kompositum atau gabungan kata atau kata majemuk secara umum dapat dibedakan atas A yang kedua unsurnya sederajat seperti tua muda, ayam itik, dan tikar bantah. Dan B yang kedua unsurnya tidak sederajat seperti rumah sakit, surat kabar, dan keras kepala. Reduplikasi terhadap dasar kompositum dilakukan dalam 2 cara. Reduplikasi secara utuh dilakukan terhadap yang kedua unsurnya sederajat dan dilakukan terhadap yang kedua unsurnya tidak sederajat, tetapi memiliki makna idiomatikal. Contoh, ayam itik, kasur bantal, dan tua muda. Nah, bentuk-bentuk di atas direduplikasikan secara utuh karena kedua unsurnya membentuk satu kesatuan makna. Lalu cara yang kedua, reduplikasi secara sebagian
dilakukan terhadap kompositum yang kedua unsurnya tidak sederajat dan tidak bermakna idiomatikal. Contoh, surat-surat kabar, rumah-rumah sakit, dan buku-buku agama. Bentuk-bentuk di atas diulang hanya sebagian, karena kedua unsurnya tidak memiliki makna idiomatikal. Kedua unsurnya membangun makna gramatikal. Ya, ada 4 catatan yang perlu diperhatikan dalam reduplikasi kompositum, yaitu yang pertama, dalam tata bahasa tradisional, gabungan kata harus direduplikasikan secara utuh karena dianggap sebagai sebuah kata. Yang kedua, gabungan kata yang kedua unsurnya tidak sederajat dan tidak bermakna idiomatikal boleh saja direduplikasikan sebagian karena ada kaidah yang membolehkannya dilakukan hanya sebagian. Ketiga, sesungguhnya bentuk-bentuk kompositum tidak perlu direduplikasikan kalau hanya bertujuan mendapat makna plural. Untuk keperluan itu lebih baik menggunakan adverbia yang menyatakan plural, seperti semua, banyak, beberapa, sejumlah, dan sebagainya. Contohnya, banyak rumah sakit, beberapa surat kabar, dan semua jemaah haji. Nah, penggunaan adverbia lebih baik daripada contoh cara kedua yang tadi, seperti rumah-rumah sakit, surat-surat kabar, seperti itu. Lalu yang terakhir, keempat, selain yang dibicarakan di atas, masih ada satu macam reduplikasi yang tidak produktif, tetapi lazim dibicarakan orang. Reduplikasi itu adalah reduplikasi yang dilakukan 3 kali, disertai perubahan bunyi. Contoh, dar der dor, cas cis cus, dan dak dik duk. Ya, kita sudah sampai pada akhir pertemuan pertama. Untuk di bagian akhir kita akan ada latihannya. Saya mau siswa membuat kalimat dengan menggunakan reduplikasi dari kata-kata yang sudah saya pilih. Yang pertama adalah lari, yang kedua itu buku. Saya ingin bertanya, apa ada yang ingin membantu saya membuat kalimat dengan menggunakan reduplikasi dari kata-kata yang sudah saya pilih? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tunjuk lagi. Ya, Tri Puspita. Ya, Pak. Ya, boleh tolong bantu saya? Boleh. Kata yang pertama. Kata yang pertama itu kata lari. Bisa dengan Kelvin sedang bermain lari-larian bersama Fauzan. Ya, betul sekali. Nampaknya sudah paham ya Tri Puspita dengan materi hari ini. Baik, untuk kata yang kedua, ada yang bisa... Terima kasih ya Tri Puspita atas jawabannya. Baik, untuk kata yang kedua, apakah ada yang ingin membantu saya? Boleh saya, Pak? Nanti ya? Iya. Silakan. Buku-buku di perpustakaan. Maaf, Pak. Yang lain aja dulu, bentar. Ya. Videonya rusak. Baik, saya tunjuk saja ya. Bagaimana kalau Novianti? Ya, Pak. Halo, ada Novianti? Ya, ada, Baik, Pak. silakan Novianti. Kata yang kedua itu buku. Berarti pengulangannya bisa dibuat kata-kata menjadi buku-buku itu sangat kotor. Bagus. Itu sudah benar ya. Sudah paham berarti. Terima kasih atas jawabannya, Novianti. Apa masih ada lagi ingin mencoba? Oh iya, sama-sama. Syafaat kali mau coba? Tidak perlu, Pak. Ya. Baiklah kalau tidak perlu.
Ya, berikut ini adalah materi-materi di pertemuan kedua ya. Kita tampilkan sekilas saja agar ada gambaran pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ini lebih banyak materinya mengandung apa makna-makna dari penggunaan reduplikasi itu sendiri. Ya, ini latihan untuk di pertemuan kedua nanti ya, tidak untuk sekarang. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Apa ada pertanyaan atau ada yang belum paham? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat mengikuti perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.